Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisin al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin, wa nakhussu khususan ila al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi wa Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif al-Jurdani anna Allah yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi an-niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana utai siratal mustaqim wa Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah salat maghrib yang senantiasa dimuliakan oleh Allah di Masjid Al-Barakah yang senantiasa panjenengan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya seperti pada malam hari ini kita mengaji dan mengkaji kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Sedangkan hadis yang kita bahas pada malam hari ini masih melanjutkan keterangan pada waktu sebelumnya. Berarti yang kita bahas adalah Al-Hadithul Khamisa Asyara, hadis yang ke-15. Monggo dibuka kitabipun, hadis yang ke-15 di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas, tetapi belum selesai. Kita lanjutkan malam hari ini. Disebutkan di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, Al-Hadithul Khamisa Asyara, hadis yang ke-15, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya berasal dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berbicara yang benar, yang baik-baik saja, atau khawatir kalau nanti salah ngomong, aw liyasmut, atau lebih bagus diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fal yukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ini yang kita bahas malam hari ini. Sedikit sudah kita bahas tapi belum tuntas. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang ke-15 tadi, bagian dari hadis yang ke-15 dikatakan oleh Kanjeng Nabi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya adalah hari kiamat, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Di dalam syarahnya dikatakan ai falyuhsin ilaihi bil bishri wa talaqatil wajhi, dalam rangka dia ini berbuat baik kepada tetangganya, minimal tampilan wajahnya niku sumringah nyenengno. Jadi ketok tangga niku, tetangga kita melihat kita itu senang karena kita ini ya tampilannya tidak merengut, ya tampilannya kemudian tidak menakutkan, tapi tampilannya familiar, tampilannya itu ya kelihatan senyum, orang itu melihatnya senang. Loh, ngoten tok niku bagian sedekah. Ojo sedina-dina merengut tok, selek merengut. Nah niki ya jangan sampailah yang seperti itu. Ya, ini menjadi catatan kita. Wong mesem tok mengguyu tok niku lho, niku pun sedekah. Tapi ojo sedina-dina guyu tok ae. Kok mesem gak lapo-lapo tok kamar dan mesem niku ya gak tepak iku. Ya perlu diperiksakno lek ngoten niku. Nah, jadi kembali kepada bahasan kita niki, mengawali berbuat baik kepada tetangga, ya senyum tok, menyapa tangga niku bagian daripada iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, anjuran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan di dalam syarahnya masih dikatakan waqala ba'duhum, telah berkata sebagian ulama, husnul jiwar fi arba'ati asya'a, bagusnya bertetangga, baiknya bertetangga itu ada 4 poin. Jenengan dikatakan baik kepada tetangganya, bagus kepada tetangga panjenengan, dalam ungkapan sebagian ulama ini ada 4 poin. Yang pertama, an yuwasyahu bima indahu, dia gampang menolong tetangganya dengan apa yang dia miliki. Ketika ada tanggane butuh, dia berusaha dengan kemampuannya sak mampune nulung tanggane. Wa alla yatma'a fima lijarihi, dan hendaknya dia tidak berkeinginan, gak tomak, gak rakus, berharap betul dengan apa yang dimiliki tetangganya. Dia gak seperti itu.
Jadi kalau ono tanggane duwe sepeda yang lebih bagus, dia nggak kepingin tuh. Malah seneng sebab tanggane lebih baik daripada dia. Ya, tidak kemudian tanggane punya ini panas, tanggane punya ini greges. Nah ini kurang bagus tadi. Ya, apalagi kemudian dipanasi oleh bojone. Pak, sampean gak ruah. Tangga sebelah itu apa? Wingi tuku kulkas 10 pintu, Pak. Mosok wong lanang sampean gak iso tuku. Waduh. Panas iki ya. Lah, niki baiknya bertetangga itu kalau ada tetangga lebih sejahtera, lebih senang, lebih tentrem, itu dia nggak kepingin, maksudnya apa yang dia miliki kemudian dia dimiliki tetangga, kemudian dia miliki, enggak. Dia cukup merasa senang dengan itu dan tidak berhasrat berharap apa yang dimiliki tetangga berubah menjadi miliknya. Yang ketiga, wa an yamna'a adzahu anhu. Bagusnya bertetangga itu dia mencegah dirinya jangan sampai menyakiti tetangganya dengan lisannya, dengan ucapannya, dengan tangannya, dengan gerakannya, dengan perbuatannya. Walhasil dia mencegah diri jangan sampai kemudian dia menyakiti tetangganya. Sedangkan yang keempat, wa an yasbira ala, ya, wa an yasbira ala adhiyatihi, ya, dan dia bersabar atas kejelekan-kejelekan yang ditimbulkan oleh tetangganya. Namanya hidup bertetangga diri. Kadang-kadang tonggo ono sing gak tepat, kita sepertinya didolimi, ya. Jadi kalau kemudian mimpi kemudian di tembok kita, weset terus diuncalno di pekarangan kita, tapi es guaring dijukuk meneh. Waduh, tonggo sitok iki gregetno iki. Ya. Tetapi kembali kepada bahasan kita ini, ya. Kembali kepada bahasan kita ini, ya, bahwasanya begitu itu dia bersabar. Kalau ada tetanggane sak gak tepak niku malah didongakno terus. Ya, maksudnya didoakan baik. Gak ditukakno ndang mati ya. Nah niki. Jadi dia bersabar atas kejelekan yang disampaikan. Kenapa? Wis jadi tonggoku. Malah didoakan kebaikan-kebaikan sehingga bisa jadi perilaku dan wataknya berubah. Loh niku ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kados ngoten niku hadirin. Ya, yang apa itu merupakan penjabaran dari ungkapan hadis Nabi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya kiamat, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Masih di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, ya, dikatakan, ya, dikatakan bahwasanya dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan hadis yang riwayatnya dari Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, bahwasanya hak tetangga dengan tetangganya yang lain itu kurang lebih ada 10 atau 11 hadirin. Dalam sebuah atharnya dikatakan hakul jar, haknya bertetangga itu, lek kulon jenengan di dalam satu masyarakat kita punya tetangga, haknya bertetangga itu, ya, in marido uttahu. Apabila ada tetangga yang sakit, ya sampean jenguk hadirin.
biasane kok teko nang Masjid Al Barokah 5 waktu jamaah. Iki 3 dina kok gak muncul fulan iki. Ditanyakan, "Kemana Pak Fulan?" "Loh, sakit Mas." Akhirnya kemudian ya dia sambangi di rumahnya. Ya. Jadi ketika dia mengunjungi, menziarahi, menjenguk sahabatnya, tetangganya yang sakit ini sambil diberi motivasi hadirin. "Mas, ngapunten, jenengan kok mboten ten Masjid Al Barokah. Masya Allah Mas, kekeselan Mas kula niki hari yang keempat dereng dateng masjid. Awak kula lara kabeh Mas. Sebab kula niki punya proyek yang harus saya selesaikan." Waduh, oh. Tapi aja suwi-suwi lorone. Sebab jamaah ngenteni jenengan iki. Lek ana jenengan rasane kurang hitungane. Ya, waduh, dikek semangat. Atau pas kemudian dia berbaring kelihatan sakit apa? Pun kula periksakan ke dokter, insyaallah aman niki. Cuman memang anjene pilek tapi greges ngene iku tok sehingga badan kula niki kemudian lemes. Oh. Ya sejak suwe-suwe Mas lorone. Ya, 3 dina 4 dina ndang masjid meneh. Ojo 14 dina iku isolasi mandiri iku. Ya terlalu panjang. Ya, ndang les gak kemudian gak kena ngene gak kena ndang nang masjid wis. Ya, cek saman kemudian segera kemudian ya jamaah lo kangen nang sampean. Loh, dikit kayak semangat tadi. Ada dan kemudian salah satu adab etika iyadatul marid menjenguk orang yang sakit memberikan motivasi supaya dia cepat sembuh. Apapun penyakitnya dikai kemudian semangat, insya Allah sembuh. Lek Gusti Allah ngersakaken, monggo pun. Nah, konten itu. Dan yang kedua, ketika menjenguk itu jangan berlama-lama. Ya. Jadi kemudian nyambangi wong ora kok jagongi manten aja. Ya, dadi suwe kalau lumrah. Ojo dene. Dan kayak ono semangat. Dicekel tangani. Oh, gak pati anget kok Mas, wis waras insyaallah. Waras nang jamaah. Ojo teko-teko mun cekel iki. Gak suwe iki rupane. Oh, blind. Jare sing lara ya ente apa dhisik timbang aku. Ya, jadi kayak ono semangat tadi ya. Dan jangan dikei rasa ketakutan. Lara apa sih Mas? Lara ngene. Oh, tonggoku koyok ngene wingi mati Mas. Ya, wah blaen iki. Jangan ada. Kayak ono semangat iku kayak ono. Ya. In maridha utahu, apabila kemudian dia sakit maka hendaknya engkau mengunjunginya. Wa in mata syayya'tahu, yang kedua ini, sedang apabila kemudian tetangga meninggal, ya takziahlah, ikut kemudian di situ, sekalipun ikut ya meringankan bebannya dia, kerabatnya yang ditinggal mati itu. Ya, apa yang bisa dilakukan, bantu. Ditanyakan, ada apa kok anu sakit? Oh ngoten. Niku hak tangga. Dan niki wong Jawa niku pun nglakoni ngeten iki hadirin. Jadi ajaran-ajaran orang tua kita ya bisa jadi merupakan ajaran-ajaran Wali Songo. Nggih ngamalno hadis ngeten iki sakjane bener. Wa inistaqradaka aqratahu. Apabila kemudian dia, yang ketiga ini, apabila kemudian dia datang kepada panjenengan, kok rupanya mau pinjam sesuatu, Anda punya barangnya, yo saman sili hadirin. Ya, saman sili. Dan kalau panjenengan tidak ingin meminjami, ya ucapkan dengan cara yang baik. Ya, jangan kemudian dia ke situ. Ya, kita sudah beri apa-apa sih nggak enak.
Waduh, ini nyile mesti ya, belum tentu hadirin. Waduh, kadang nggak proposal, waduh lah ini, ya ini. Jadi apabila kemudian dia datang minta pinjam sesuatu, mungkin uang, mungkin barang, kita punya, ya sak mampu kita pinjami. Tapi kalau nggak ada, ucapkan dengan cara yang baik. Anda kemudian masih ada keperluan yang lebih penting, Mas, sepurone ya, gak iso nyili. Ya kita nggak bohong, hadirin, jangan bohong. Ya sakjane ono, tapi saya juga pas ada kebutuhan. Kalau tak kena sampean, aku tak utang nang wong liya dhewe ya Kak, harus kemana itu? Sepurone Mas, sepurone ya. Enggak apa-apa, hadirin, kita jangan bohong, tapi kita tolak dengan cara yang baik. Ya. Wa inirtakaba amran yu'ibuhu satartahu, dan apabila kemudian dia melakukan perbuatan dosa yang menjadi terbuka aib kekurangannya, sampean tutupi, ojo tambah dibuka diri. Ono tonggo nglakoni maksiat, ono tonggo melakukan sesuatu yang memalukan, la iso tambah tutup ono, ojo tambah diler itu. Ya, ini jadi harusnya malah kemudian ya kita bantu. Ya. Nah, katakanlah ada tetangga kemudian jam-jam 9 malam kecekel Satpol PP di tengah alun-alun. Ya. Dengan perempuan lain umpamanya. Loh itu kita pas kebetulan di situ. Ojo malah di WA, di foto malih, disebarno sak RT. Ya jangan. Lah iso kowe karo, karena apa? Aib itu bisa jadi. Dia menyembunyikan, kita malah membukanya. Ya. Wa in asabahu khairun hanna'tahu. Niki juga bagian daripada haknya bertetangga. Apabila dia kemudian mendapatkan sesuatu kebaikan, dapat nikmat, dapat keberuntungan, saman kretakno hadirin. Saman sampaikan, saman datangi. Cak, saya kok dengar. Jadi anak saman jadi Mariano wisuda. Iya, Cak, alhamdulillah. Itu sitok wis mentas wis alhamdulillah. Aku melok senang ya sebagai tonggo. Muga-muga anak sampean setelah ini dapat pekerjaan sing iso nyuwargakno sampean nyenengno. Suwun-suwun alhamdulillah. Lho, ngoten niku saya. Saya kok dengar anak sampean keluar dari SMK, kemudian direkrut oleh satu perusahaan dan rupanya sampean di situ bekerja dengan baik. Iya Mas. Iya. Direkrut di Telkom, kemudian anak saya dapat pekerjaan gini, alhamdulillah. Aku sebagai tonggo krungu ngono melok seneng. Muga-muga anak iki sing sampean iso nyenengno sampean donya akhirat. Suwun-suwun lho, ngoten niku kan seneng hati. Ya. Jadi kalau mendapatkan hal gitu ya harus dikretakno hadirin. Diucapkan, disampaikan, bahwasanya kita ikut senang gitu. Ya. Wa in asabathu musibatun azzaitahu, ini juga hak bertangga. Sedang apabila kemudian dia mendapatkan musibah, yo sama takziah, yo sama hibur dia. Ya. Jadi diberitakan dia jatuh dari sepeda motornya pas ngantuk adanya. Ya, akhirnya dia jatuh dan kemudian nggak sampai dibawa ke rumah sakit, ya. Akhirnya kemudian di rumah ditambani di rumah. 1-2 hari kemudian sama datang. Iya, jadi kerumuh sama tiba. Iya Mas, alhamdulillah. Tapi nggak sampai. Oh alhamdulillah. Hati-hati Mas, ojo sampai sing biasa adzan sampean sing biasa buka masjid sampean. Rong dina iki rada telat wong-wong iki. Ya, wis radio jamek gak pati ono Mas, sampean tambah kanok kok. Ya, bolak-balik telat
Ndak waras Mas. Ya Mas lho, ngoten niku didongakno hadirin. Orang mungkin kita enggak memberi apa-apa hadirin. Kita enggak memberi harta, tapi dikretakno, diomongno, didongakno, dia merupakan sugesti, seneng hadirin dia begitu itu. Ya, ojo dijarno ae. Kon gano ya gak apa-apa, kon ono ya gak apa-apa. Wujuduka ka'adamika. Onokmu ya gak apa-apa, gak apa-apa. Ganokmu ya gak apa-apa. Wah, ini. Jangan hadirin. Wala tarfa' bina'aka fawqa bina'ihi fatasudda alaihi rihu. Hendaknya jangan sekali-kali engkau meninggikan bangunanmu di atas bangunannya. Kadang-kadang mboten krasa lho hadirin. Dulu ketika omah bareng ngoten niku semua pas rumahnya katanya sebagian orang kan rumah yang paling bagus niki hanya soal tempat aja. Itu apabila kemudian menghadap ke timur karena langsung dapat matahari pagi itu. Rumahnya sudah menghadap contoh mawon rumahnya sudah menghadap ke timur bendino niku oleh angin. Ya dapat sinar matahari, ya oleh angin enak. Suatu saat tanggane bangun dhuwur hadirin. Ya. Tingkatnya tingkat 4. Ya. Sehingga sedangkan rumahnya kecil. Sehingga angin ya gak pati oleh. Ya, ono angin lisus ya. Ya. Kemudian ya matahari ya tidak mendapat. Akhirnya apa? Rumah ini kemudian kurang sehat. Tapi disebabkan karena tonggonya ini bangun kedukuran. Ngoten niku nggih hati-hati. Ya, itu mungkin tetangga kita diam, tak merasa. Tapi ya salafus saleh ngoten niku mboten wantun. Khawatir nanti berbuat kedzalim. Kalau toh harus mereka datangi tangganya minta izin berkenan atau enggak. Lu kadang-kadang ngoten. Sampai ngoten. Ya, biasanya dapat matahari dari arah timur bagus. Karena rumahnya bangunannya tinggi, akhirnya belas gak dapat apa-apa. Sehingga yang ada di dalamnya itu malah kurang sehat. Lho ngoten-ngoten niku hati-hati. Ya. Wala tu'dhihi birihi qadrika illa an taghrafalahu minha. Janganlah engkau menyakiti dia ya dengan kemudian bau-bau dari apa itu masakan kita, kecuali memang ada tempatnya yang langsung keluar. Maksudnya kita masak itu mesti mampu ke situ. Tapi belas gak tahu dapat kiriman sama sekali. Nah, oleh mambu tok. Goreng iwak asin, sa-RT mambu kabeh hadirin. Tapi oleh mambu tok wong-wong pokoke. Ya, gawe sambel kuwabe watuk hadirin. Ya. Sambel bajak kuwabe watuk, tapi oleh watuk tok wong-wong. Jangan begitu hadirin, kurang bagus. Di dalam satu riwayat bahkan dikatakan wa inishtaraita fakihatan fa ahdilahu minha. Dan apabila engkau membeli buah, apapun bentuknya buah itu, ya, mungkin jenengan tumbas anggur, apel, mungkin pisang, maka jangan dintekno dhewe, ambil berapa kemudian berikan tetangga. Ya, berikan kepada tetangga Anda. Jangan sampai kemudian lawangi di depan kemudian nggawa duren digwetno nang ngarepe ngono tapi mek oleh mambu itu. Begitu kemudian semangan duren selesai ya, kulitnya ditumpuk nang ngarep omahe, jadi tangga oleh mek liwat. Ya Allah, enak duren rek mambu. Tapi kulit itu tok ya, gak apa-apa oleh mambu itu. Ya. Nah, begitu itu kurang bagus.
Sehingga fa illam taf'al fa'adkhilha sirran. Kalau engkau kemudian tidak mampu melakukan itu, memberi hadiah kepada tetangga gak bisa, mengambilkan sebagian buah itu dikekno tangga gak iso, maka kalau engkau memasukkan buah ke rumahmu secara rahasia, la iso tangga ojo sampai ero. Kalau harus bahas sesuatu dibungkus kira-kira tangga gak ero. Saken ade. Nggih barangnya mek titik Ustaz. Kula mbek anak kula bojo kula wis sudah, tapi la iso tangga ojo sampai ero. Nah, niki menjadi catatan kita seperti itu. Ya. Kemudian malah di sini dikatakan dawuhipun sahabat Kanjeng Nabi kepada sahabat Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta fa'akthiril maraqah wa ta'ahad jiranaka. Niki penting hadirin. Ya, sebenarnya niki pun ajarane Wali Songo. Ternyata memang bentuknya hadis Nabi itu. Napa? Dawuhipun Kanjeng Nabi kepada sahabat Abu Dzar, "Hei Abu Dzar, apabila engkau memasak, istrimu masak yang ada kuahnya, maka perbanyaklah kuahnya. Lek gawe soto, aja mek titik, sing akeh duduhe. Dan perhatikan tangga-tanggamu, maksudnya bagian soto itu dengan tangga-tanggamu. Lek ana maroke, ana duduhe. Lek gawe rawon, lek gawe gule, duduhe sing akeh. Ya, dikai tangga-tangga itu dikai. Sekalipun mungkin sak mangkok cilik. Jadi dikai rawon iku sak mangkok cilik, mboten napa-napa. Gak enak Ustaz, sak mangkok cilik dikekno tangga kok iso ngenyek. Itu kan bahasa kita ngenyek, adik. Tapi bisa jadi di dalam hatinya dia enggak seperti itu. Malah kebalikannya. Ya Allah, tanggaku sitok iki lho. Masak iki lho. Saking kepingin nyenengno aku. Ya, masak titik ngono sik dibagi aku. Sak mangkok cilik sik iling nang aku. Masya Allah, tangga sitok ini Masya Allah, apik luar. Loh, bisa jadi pandangannya gitu. Tetapi kan pandangan kita, waduh, mau gak enak, mangkok cilik kon gak enak. Kebetulan apa-apa. Dawuhkan Kanjeng Nabi, perbanyak kuahnya. Jadi rawon kemudian no mangkok gak apa-apa. Sekalipun iwak sitok ngelembang hadirin. Ya, ngelembang ya, mboten napa-napa. Wis ngelembang kemudian kali sitok ya keluar masuk ngoten. Mboten napa-napa. Saiki duduk tok mbek sego pun wae kadene tambah kerupuk. Ya, hari-hari ini loh ini cukup pun. Mboten usah wah gak enak kok rawonku, gak usah ngono. Sebab dengan cara itu akhirnya kita enggak sedekah. Waduh ate ngekek tangga rawon gini gak enak sengko aku lho mboten napa-napa iki. Engko tak tukono sing enak no wacem ae sawakan wah ngenteni wacem sawakan. Ya setahun bisa nanti ya kesuwen. Engko ae sotoku mek ngene. Engko tak tukono soto Lombok kapan? Sampan nang soto Lombok itu kapan mek bal-bal liwat tok nang sawakan. Gak tau mampir. Ya wis iku ae masa yang ada itu. Masih sego-sego jangan tewel pokoknya enak nih hari-hari ini. Ya. Jadi berbagilah diri. Tetangga itu seperti itu. Kemudian lagi terakhir sebagai penutup dari apa yang bisa kita sampaikan ini, beberapa hal yang berkaitan dengan tetangga itu dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, ma'amanabi man bata syab'an wajaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bihi. Tidaklah sempurna imannya seseorang. Tidaklah sempurna imannya seseorang kepadaku. Siapa?
seseorang yang bermalam di rumahnya dalam kondisi syaba'an. Apa syaba'an? Kenyang hadirin. Kondisinya kenyang, tapi sedangkan tetangga di sebelah rumahnya jai'un, dalam kondisi apa itu? Kelaparan. Ya. Wa huwa ya'lamu bihi, dan dia tahu tanggone gak mangan ro. Tanggone kemudian kondisi lapar dia, tapi dia biarkan. Ini betapa tipisnya imannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Kanjeng Nabi pesen nang tonggo. Makanya sebelum kita berbaik kepada yang lain, tonggo hadirin. Ya. Kadang-kadang orang gak pati kenal tonggone, gak pati nyopo tonggone. Iya lek sama nok jalan ijenan, wong sama nok kampung. Ya banyak orang kanan kiri yo matok. Dan jangan sampai kemudian kita tidak berbaik kepada tetangga kita. Hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dawe pun Gusti Kanjeng Nabi sampai 3 kali. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah, dia bukan orang yang beriman. Demi Allah, dia bukan orang yang beriman. Demi Allah, dia bukan orang yang beriman. Tuh. Kemudian ya, para sahabat mengatakan, laqad khaba wa khasira man huwa ya Rasulullah. Waduh, siapa yang orang yang celaka dan kemudian merugi yang disebutkan panjenengan itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasul, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Seseorang yang tetangganya tidak pernah aman dari gangguannya. Itu dikatakan sangat tipis imannya. Hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau ya kita anggap cukup, kalau kita cekap nih, insyaallah akan kita sambung pada waktu-waktu berikutnya. Masih hadis yang ke-15 nih, yang terakhir, yang di sana tadi disebutkan dengan ungkapan hadisnya yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan di hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Bagaimana kemudian kita memuliakan tamu? Memuliakan tamu. Bagaimana kemudian adab kita kepada tamu yang baik dan benar? Insyaallah kita akan sambung pada waktu-waktu berikutnya. Sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan? Iya, monggo Mas. Tadi tentang yang kita menutupi yang tadi ceritanya aib tetangganya termasuk perbuatan yang tidak baik. Kan berarti kita termasuk membantu menyembunyikan perbuatan seseorang itu karena perbuatan yang tidak baik. Berarti kan kita secara tidak langsung mendapat pesan bukan karena membantu menyembunyikan perbuatan yang baik. Sudah? Ya. Beliau bertanya, kalau kemudian kita menyembunyikan aib tetangga, dia berbuat dosa, kemudian tidak ada yang tahu, ya, hanya kemudian kita ini antara iya dan tidak, atau tahu dan sebenarnya dia tutupi, ya. Kalau kemudian kita menutupi, kan itu merupakan bagian daripada haknya tetangga. Bukan kita buka. Loh, kalau caranya seperti itu kan kita menolong dia, Ustaz. Bisa jadi suatu saat dia melakukan perbuatan yang sama. Ya, perbuatan dosa itu karena kita tutupi. Ya, begini ya, diri. Kalau ada perbuatan maksiat yang kira-kira perbuatan maksiat itu kalau dia buka dia akan merasa malu dan tidak berkaitan dengan
membuat mudarat orang lain, bahaya bagi orang lain, kalau kita tutup ini masih bagian daripada haknya bertetangga. Ya. Jadi contoh hadirin, ini contoh mawon. Katakanlah ya, dia ini kemudian tetangga kita keluar, ya dalam kondisi mau kemana sarungan, tanpa sengaja sarungnya melorot tadi, ya sarungnya melorot ternyata dalamnya kosongan, ya dan kemudian kita melihat gitu langsung kita seakan-akan nggak tahu, seperti kita tutupi, ya loh begitu itu kan membuka aurat di tempat umum, ya kebetulan nggak ada orang hanya kita nggak boleh, tetap nggak boleh. Tapi karena dan itu memang tidak sengaja dia, ya karena akhirnya kita seperti nggak tahu kita tuh, loh niku haknya bertangga. Ya. Tetapi kalau kemudian perbuatan yang dia lakukan itu maksiat, dan maksiatnya itu memberikan mudarat bahaya kepada orang lain, lah itu kita sampaikan nggak apa-apa dalam rangka kewaspadaan orang lain. Contohnya tetangga kita ini rupanya senengane nyolongi barang wong. Ya, kita hanya mengatakan pada yang lain, hati-hati Mas Fulan. Ya, rupanya wingi golek polisi ngene. Sampeyan nek duwe barang hati. Loh, itu kan membuka aibnya dia, tapi dalam rangka kehati-hatian kita untuk yang lain, nggih mboten napa-napa. Bukan itu ya. Tetapi kalau yang kemudian kita ceritakan tadi apa enggak membantu? Ya, dia kemudian membantu, bukan. Sebab kalau kemudian kita buka, dia akan merasa malu. Idealnya memang kita tutup. Itu. Loh, apa enggak kita dianggap pembantu maksiat? Mboten ada yang begitu itu. Sebab kalau itu kita sampaikan, ya, dia akan merasa malu, dia akan jatuh harga dirinya. Lah begitu itu kita tutupi. Sing kira-kira bisa kita tutup. Tetapi kalau kemudian kita sampaikan pada orang lain untuk kewaspadaan, seperti yang saya mboten napa-napa. Walhasil kalau kemudian perbuatannya maksiat itu tidak ada yang tahu, jangan malah kita buka. Itu. Karena itu bagaimanapun juga kalau itu bisa terjadi pada tetangga, bisa jadi terjadi pada kita. Dengan kekhilafan manusia bisa jadi terjadi. Penanya kedua kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.